Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, gitu ya. Saya akan mengawali acara hari ini dengan membaca pantun, Pak. Seperti biasa kalau kita ada webinar, kita awali dengan pantun, gitu ya. Taman budaya dikelilingi kayu jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum acara acara ini saya mulai, izinkan saya menyapa hadirin semua. Nah, Bapak-bapak dan adik-adik semua yang saya hormati dan saya banggakan, selamat datang di webinar kita untuk yang ke-6, webinar manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan akan mengambil tema, maksud saya, pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati Pak Tanda Setia selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan, kemudian yang saya hormati juga Pak Budi Mulyana selaku narasumber, dan tak lupa para dosen, para hadirin, para peserta webinar yang pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat listnya itu luar biasa, karena datang dari berbagai latar belakang gitu ya Pak ya, ada yang dari auditor, ada yang dari akademisi, kemudian ada dari teman-teman SMK juga, teman-teman mahasiswa, itu menunjukkan begitu luar biasa antusias teman-teman untuk belajar mengenai pengelolaan keuangan daerah di masa COVID saat ini gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan, pendaftar sampai saat terakhir gitu ya, itu di posisi sekitar 1.150-an. Tapi yang berkesempatan untuk bisa bersama dengan kita di Zoom, ini karena keterbatasan Zoom, kita hanya bisa mengakomodir di bawah 300. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sedang mencoba connect nanti bisa segera bergabung dengan kita. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang buat teman-teman dosen dari universitas lain yang pada kesempatan ini bergabung di webinar kita, gitu ya. Jadi nanti bisa saling bersilaturahmi atau bertukar pikiran dengan dosen-dosen juga dari PKN STAN yang pada kesempatan hari ini hadir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati sebagai dan rekan-rekan mahasiswa, acara webinar ini terselenggara atas kerjasama Pusat Studi Keuangan Daerah, Pusat Studi Keuangan Daerah Ekonomi, Pusat Studi Keuangan Ekonomi Daerah dan Desa. Jadi cara menyebutnya sedikit belum terbiasa gitu ya, karena ini masih berdiri beberapa minggu ya Pak Tanda dan Pak Budi. Nah, tapi kami berusaha untuk terus bisa menjadi bagian yang berkontribusi terhadap pembahasan atau pengembangan ilmu keuangan negara. Dan ini juga program dari jurusan manajemen keuangan. Jadi kami menyelenggarakan berbagai webinar, ini adalah webinar yang ke-6. Nanti akan disusul dengan webinar 7, 8, dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti menjadi salah satu peserta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara webinar pada kesempatan kali ini, gitu ya, kami sampaikan bahwa ada beberapa tatib yang nanti perlu kita sepakati untuk kita laksanakan selama webinar. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang tergabung di dalam acara ini, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Sehingga nanti ketika Bapak-Bapak yang berkesempatan untuk memberikan penyampaian materi atau menyampaikan pembukaan, nanti bisa mendapat suasana yang hening, sunyi, tidak ada noise gitu ya. Kemudian untuk kepentingan sesi diskusi atau tanya jawab, nanti beberapa pertanyaan dari peserta itu akan dipilih oleh saya selaku moderator dan nanti kami sampaikan kepada narasumber untuk dijawab. Dan
tidak semua dari pertanyaan Bapak Ibu dapat dijawab pada kesempatan ini karena waktu kita hanya 90 menit. Sehingga kami hanya memilih beberapa pertanyaan yang kami anggap mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Kemudian ketiga, gitu ya, biasanya ada peserta yang menanya, kata kuncinya apa untuk mengklaim e-sertifikat, gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan nanti untuk kata kunci mengklaim sertifikat itu akan diberikan oleh saya selaku moderator, dan waktu penyampaian kata kuncinya itu bisa di tengah, bisa di awal acara atau bahkan di akhir acara. Jadi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga nanti harapan kita tidak hanya mendapatkan sertifikatnya, tapi justru lebih dari itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kami juga kita berharap selain manfaat juga keberkahan ilmu dari itu sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, gitu ya, perkenalkan diri dulu, gitu ya. Tadi saya udah bicara panjang lebar sampai saat ini. Saya memperkenalkan diri saya Dani Sugiri. Saya yang diamanai untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Saya adalah salah satu dosen di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN, tepatnya di jurusan Manajemen Keuangan. Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, yang kami hormati semuanya, kita tahu bahwa saat ini negeri kita itu dalam posisi mengalami kesulitan seperti juga negara-negara lain, karena kita tahu ada wabah COVID-19 atau virus corona, gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat update terakhir itu posisi penderita COVID itu di angka 1.000 lebih, 1.124 kalau kita lihat semalam, gitu ya. Dan memang pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, gitu, bahkan sosial, gitu ya. Dan itu berimbas pada banyak sektor, gitu ya. Salah satu sektor yang terimbas, kita tahu, itu misalnya di sektor keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan daerah. Nah, teman-teman di daerah, di Pemda, itu dihadapkan pada situasi pendapatannya turun, gitu ya, tapi kebutuhan belanjanya begitu luar biasa naik, terutama untuk bansos atau penanganan bencana COVID dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, webinar itu akan mengambil tema bagaimana teman-teman di daerah itu melakukan pengelolaan keuangannya, ya, dengan melihat berbagai regulasi atau ketentuan terbaru baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan, gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya bacakan sedikit rundown acara pada kesempatan kali ini. Nanti akan diawali dengan pembukaan oleh Pak Tanda Setia selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan dan sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya kita akan beranjak langsung pada materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan kembali di sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Saya tekankan kembali ke Bapak-bapak semua, untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui Zoom chat-nya. Jadi dituliskan di situ dengan menyebutkan nama, kemudian asal dan pertanyaannya. Saya kira cukup itu. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Tanda Setia selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan untuk memberikan sambutan pada kesempatan pembukaan webinar kali ini. Kepada Pak Tanda kami persilahkan. Terima kasih Mas Dani. Suara kedengaran bagus suara saya? Siap Pak, sangat jelas Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi kepada seluruh hadirin webinar yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dhani yang memberikan kesempatan kepada saya, terus Pak Budi Mulyana yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, serta kalau saya lihat di Zoom di sini, kalau saya lihat Zoom di sini, pesertanya ada dari para pinispo, para senior-senior, dosen-dosen saya, terus kemudian pejabat-pejabat dari perbendaraan yang sekarang menjadi manditoratu, manditoratu itu menjadi widya iswara di perbendaraan, Pak Rudi, Pak Firman, Pak Manudin, Pak Yus dan lain-lainnya. Terus kemudian juga dosen-dosen dari PKN STAN, mahasiswa PKN STAN dan seluruh hadirin yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya boleh cerita sedikit nih. Ini hikmah daripada Corona COVID-19. Jadi sebelum 19 nggak ada Pak webinar seperti ini, nggak ada. Kita modelnya klasikal. Atau kalau ngadakan seminar, ya seminar fisik gitu Pak. Kita ngundang narasumber, nyiapin macam-macam, nyiapin konsumsi, nyiapin ruangan macam-macam. Cost-nya lumayan, nge-range waktunya. Nah sekarang Alhamdulillah, yang ciri orang Jawa kan begitu, dalam situasi kayak apapun selalu mengambil hikmahnya. Ya, Alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah, kayaknya bisa webinar. Ini webinar yang ke-6 untuk jurusan manajemen keuangan. Insya Allah kita akan terus webinar ini dan nanti kita berharap COVID segera selesai, tetapi webinar tetap jalan terus. Karena ini bagian daripada edukasi kami kepada publik, sudah menjadi tagline kami PKN STAN untuk NKRI. PKN STAN untuk Indonesia. Wabil khusus terkait dengan konten-konten keuangan negara. Keuangan daerah dan desa. Milo saking menika, karena dari itu Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita mendirikan pusat studi keuangan, ekonomi, daerah, dan desa. Jadi kita punya pusat studi yang benar-benar fokus di keuangan daerah, ekonomi daerah, maupun desa. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian, akan ada terbitan buku-buku, seminar, dan macam-macam, termasuk training terkait dengan keuangan daerah. Kalau yang kemarin Pak Agus Sunarya, Dr. Agus Sunarya itu menjadi pusat studi untuk keuangan dalam artian pemerintah pusat. Nah ini untuk pemerintah daerah. Dan diketuai langsung oleh Pak Budi Mulyana. Ini show pertama kali Pak Budi, selamat Pak Budi nggih, sudah punya pusat studi, terus kemudian sekarang menggelar event pengelolaan keuangan daerah. Nah, saya dari jurusan berbangga, termasuk dari PKN STAN, mewakili PKN STAN, berbangga sekali bisa menghadirkan event-event seperti ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita fokus salah satunya ke keuangan daerah? Kalau kita lihat data, APBN tahun 2020 ini aja, itu hampir sekitar 758 triliun. Itu duit ngucur ke APBD. Belum ditambah dana desa. Dana desa sekitar 72. Kemarin ada penyesuaian sedikit karena kena corona ini ya. Sekitar 71-an sekarang. Kalau totally berarti 800 triliun lebih duit itu ngalir ke daerah. Dari tahun ke tahun naik. Kalau total APBD se-Indonesia ini kurang lebih 1.200-an triliun, Pak. Uang 1.200 triliun,
kita bilang ini sekitar hampir sepertigaan lah dari total APBN kita. Itu harus dikelola dengan baik. 540 lebih Pemda. Belum semuanya SDM-nya tentu form terkait dengan pengelolaan keuangan. Kalau saya dulu diajari Pak Aminuddin bahwa roh daripada pembangunan adalah duit. Darah pembangunan itu duit. Lek darah lancar, darahnya sehat, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kami dari PKN STAN ingin hadir untuk Indonesia, bahkan sampai desa. Kita ingin berkontribusi khusus untuk domain yang memang kompetensi kami, yaitu pengelolaan keuangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini salah satunya Pak Budi Mulyana akan menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerahnya. Insya Allah Senin kita berbicara tentang keuangan desanya, tapi dalam perspektif bum desanya, Pak. Hanya Senin, kalau mau hadir lagi Senin ada. Senin ada perspektif pengelolaan keuangan bum desanya di masa pandemi. Nanti kita akan buat seri, Pak Budi, mohon disiapkan serinya, mulai dari planning, pokoknya budget cycles, keuangan siklus keuangan daerah itu akan kita buat di sini. Mulai dari perencanaan sampai nanti pertanggungjawaban. Mungkin Pak Budi nanti akan bisa, masih secara umum saya kira nanti akan kita buat lebih spesifik. Karena kemarin pimpinan mengarahkan kepada kita bahwa mohon webinar ini yang spesifik. Jadi langsung memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh stakeholders kita. Nanti kita akan buat lebih spesifik. Kemarin contohnya kita buat PBJ khusus untuk pembayaran kontrak gitu, Pak. Itu lebih spesifik. Nanti mohon bisa kita ikutin sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami PKN STAN di samping webinar juga hadir, kami sudah lama dan PKN STAN ini hadir untuk pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah. Mulai daerah yang baru berdiri, dulu Pak Budi itu babat alas untuk beberapa Pemda yang ada di Riau Kepulauan, mulai berdiri sampai dia bisa WTP, Pak. Kita dampingi. Nggak cuma sehari dua hari, berbulan-bulan bahkan sampai sekarang itu tahunan, Pak. Kita dampingi. Ada yang sudah sampai WTP 5 tahun berturut-turut masih juga pengen belajar ke STAN, sampai tak tanya, Pak, Bapak kan sudah WTP toh, Pak. Mosok belajar terus. Oh iya, Pak, karena pegawai kami kan mengalami rotasi, Pak. Jadi kami selalu melakukan pembaruan untuk pegawai. Kami bukan kepada Pemda yang baru, Pak. Pemda sing wis mapan loh, Pak. Kayak Surabaya, itu Pemkot pernah menjadi Pemkot terbaik saat dunia. Yang Bu Risma itu sekarang presidennya wali kota se-Asia Pasifik, Pak. Itu juga kita dampingi hingga saat ini. Setiap tahun itu Bu Risma mengadakan training itu sampai 10-12 kali itu, Pak, setahun. Hampir setiap bulan tim kita bergantian membina Pemkot Surabaya. Baik mulai dari pengelolaan keuangan hingga pengelolaan asetnya. Jadi ini bentuk kami berkontribusi kepada Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyediakan platform yang lebih bisa mudah diakses oleh seluruh Pemda yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan PKN STAN nanti bisa berkontribusi. Ada satu lagi perkembangan, Pak. Kami sedang mengusulkan program studi pengelolaan keuangan daerah. Mudah-mudahan nanti lulusan kami bisa ditempatkan di masing-masing Pemda berkontribusi untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Nah, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa segera jadi, bisa berkontribusi untuk Indonesia yang kita cintai ini. Ke depan PKN STAN bukan hanya untuk Kementerian Keuangan, tapi PKN STAN hadir dengan new normal, dengan new normal PKN STAN untuk NKRI. Saya kira cukup demikian, Pak
Budi Mulyana, Bapak sekalian, tidak ada gading yang tak retak menawi wonten duno dungkaping atur, ada salah ucap, penyelenggaraan kurang di sana di sini, mohon dimaklumi, mohon dikasih masukan untuk ke depan kami ingin memberikan yang terbaik untuk stakeholders Indonesia. Oh iya, satu lagi saya lupa nih Pak. Kita insya Allah nanti di akhir Juni ada internasional webinar. Ya, ada internasional webinar, satu berbicara bagaimana penanganan COVID di UK, di Inggris, sama di Indonesia. Itu tanggal 22, catat tanggal mainnya. Jangan sampai ketinggalan sheet. Ini internasional webinar. Okay? Terus nanti yang paginya ada juga khusus untuk ruralnya, Pak, untuk perdesaannya. Ini showcase South Korea, Korea Selatan dengan Indonesia. Nah, monggo nanti bisa hadir di situ untuk mendapatkan bagaimana sih penanganan rural development di Korea Selatan sama di Indonesia ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam PKN STAN untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan hari ini dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanda atas pembukaan dan pemberian sambutan. Tadi disampaikan oleh Pak Tanda, begitu banyak rencana yang akan dilakukan di beberapa hari mendatang. Mudah-mudahan nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik semua punya kesempatan untuk mengikutinya. Selanjutnya, kami infokan juga bahwa acara ini dapat diikuti secara live di YouTube PKN STAN, di channel YouTube PKN STAN. Jadi buat teman-teman, bapak-bapak, dan rekan-rekan semua yang tidak berkesempatan gabung di Zoom, silahkan bisa melihat di YouTube tersebut. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, selanjutnya kita beranjak pada agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini narasumbernya yang sudah hadir di antara kita adalah Pak Budi Mulyana. Beliau akan menyampaikan materi, tadi di awal sudah kita sampaikan, tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya dalam masa pandemi COVID ini. Nah, sebagai gambaran besar kurikulum vitae beliau, kami sampaikan, saat ini beliau adalah salah satu dosen pada jurusan manajemen keuangan. Kemudian beliau juga menjabat sebagai sekretaris pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN. Lalu beliau juga sebagai ketua pada Puskeda, Pusat Studi Keuangan Ekonomi Daerah dan Desa, yang tadi disampaikan oleh Pak Tanda. Dan beliau juga sebagai anggota Pokja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jadi dia adalah salah satu dari anggota Pokja di KSAP. Demikian kurikulum vitae beliau. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Budi untuk menyampaikan pemaparannya, dan kami mohon dengan sangat teman-teman untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Musigiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmadi Murwanto selaku Direktur PKN STAN, dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Tanda Setia selaku Kepala Jurusan Manajemen Keuangan beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu hadirin peserta webinar dimanapun Anda berada, baik yang join langsung melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui streaming YouTube PKN STAN. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di acara webinar kami. Mohon izin saya tidak dapat menyapa satu persatu, tapi saya ingin mendoakan saja semoga Bapak Ibu hadirin dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada webinar ini kita akan mencoba
untuk mengkaji dan memahami bagaimana respon pemerintah terhadap 19 ini menjadi isu sentral, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Kenapa demikian? Mari kita lihat slide berikutnya. Oh ya, panitia mohon ditampilkan slide saya, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak pandemi COVID-19 ini sudah begitu luas di negara kita. Semua daerah di Indonesia sudah terinfeksi COVID-19. Berdasarkan data dari BNPB per 2 Juni, persebaran kasus positif COVID-19 ini sudah menjangkau ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan dampaknya luar biasa sekali, karena sudah mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Update data dari Kemenkes per tanggal 10 Juni kemarin, itu terdapat 30.000 lebih kasus positif, 12.000 lebih sembuh, dan 1.959 meninggal dunia. Di samping itu, pandemi ini juga membawa dampak multiplier negatif terhadap pelemahan daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian di daerah dan desa secara nasional. Lalu apa yang sudah dilakukan atau harus dilakukan oleh pemerintah? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang akan jadi fokus pembahasan kita. Bagaimana respon kebijakan fiskal daerah melalui penyesuaian APBD tahun anggaran 2020. Agar pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah cepat, antisipatif, dan upaya-upaya yang extraordinary, karena sudah dihadapkan pada sebuah kondisi yang extraordinary atau kondisi kegentingan yang memaksa. Secara nasional ada 3 sasaran kebijakan fiskal yang seragam, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, yaitu pertama, pengamanan kesehatan masyarakat, kedua, pengamanan daya beli masyarakat, dan ketiga, pengamanan perekonomian nasional. Lalu bagaimana penyesuaian APBD 2020 ini dilakukan? Mari kita lihat slide berikutnya. Secara garis besarnya, penyesuaian APBD ini akan mengakibatkan perubahan pada postur anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Dengan ketentuan dan tata cara yang lebih sederhana dibanding aturan dalam keadaan normal, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020 atau ditampung dalam laporan realisasi APBD 2020 bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD 2020. Silakan ke slide berikutnya. Penyesuaian APBD 2020 ini tentunya tidak bisa dengan hanya menggunakan aturan yang sudah ada selama ini yang berlaku dalam keadaan normal, tetapi harus memiliki payung hukum dan guidance baru yang secara khusus dirancang agar dapat menangani dampak pandemi ini secara efektif, namun tetap akuntabel sesuai aturan. Maka kita lihat di sini ada 3 aturan atau guidance yang baru yang muncul dalam periode Maret hingga April 2020. Tentu saja tidak hanya sebatas 3 aturan ini yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian APBD 2020. Misalnya masih ada lagi aturan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, yang terbit terlebih dahulu dari 3 aturan ini yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemda. Kurang lebih 3 minggu berikutnya menyusul Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemda. Dan selang seminggu menyusul lagi SKB atau Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119 dan nomor 117 2020 itu tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, saya coba bandingkan 3 aturan ini secara ringkasnya saja untuk poin-poin yang terkait langsung dengan penyesuaian APBD 2020. Permendagri 20 belum mengatur secara spesifik bagaimana cara menyesuaikan anggaran pendapatan, tetapi baru menginstruksikan kepada Pemda untuk menggunakan belanja tidak terduga sebagai prioritas dalam penanganan COVID-19. Apabila belanja tidak terduga tidak cukup, maka boleh melakukan realokasi dari anggaran belanja yang lain untuk menambah anggaran belanja tidak terduga dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Kemudian juga mengatur tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dari belanja tidak terduga tersebut. Kemudian instruksi Mendagri nomor 1 menegaskan kembali agar Pemda melakukan percepatan penyesuaian APBD dengan batas waktu 7 hari setelah instruksi tersebut ditetapkan. Namun di sini belum mengatur secara spesifik bagaimana cara melakukan penyesuaian anggaran pendapatannya. Tetapi di sini sudah memberikan guidance mengenai penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran apa saja dalam rangka penanganan COVID-19 tersebut. Selanjutnya SKB memberikan guidance yang lebih lengkap, memberikan pedoman bagaimana cara melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan rasionalisasi belanja dan penggunaan selisih dari pendapatan dan belanja setelah penyesuaian, dan mengoreksi batas waktu penyampaian laporan penyesuaian APBD dari 1 minggu yang disebutkan di dalam instruksi Mendagri menjadi 2 minggu setelah SKB ini terbit. Dan ada sanksi yang jelas bagi Pemda yang tidak memenuhi ketentuan dalam SKB ini. Silakan ke slide berikutnya. Nah, ini pedoman untuk melakukan penyesuaian APBD 2020 berdasarkan SKB 2 Menteri tadi. Dari sisi anggaran pendapatan harus disesuaikan dalam arti harus diturunkan, terutama untuk pendapatan transfer dari pusat, karena jumlah TKDD-nya juga mengalami penurunan. Yang kedua, yang harus diturunkan adalah anggaran pendapatan asli daerah, terutama untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang diprediksi akan mengalami penurunan juga. Inilah rasionalisasi dari sisi anggaran pendapatan. Kemudian, rasionalisasi dari sisi anggaran belanja itu menyasar anggaran belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Rasionalisasi anggaran belanja pegawai menyesuaikan, misalnya menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai, dalam arti menyesuaikan turun ini ya, bukan menyesuaikan naik. Kemudian, mengurangi atau mengendalikan honorarium, uang lembur, dan sebagainya. Kemudian rasionalisasi belanja barang jasa sekurang-kurangnya 50%. Maksudnya ini diturunkan. Diturunkan sampai dengan 50%, misalnya dengan mengurangi belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, dan sebagainya. Kemudian rasionalisasi belanja modal juga sekurang-kurangnya 50%. Misalnya dengan mengurangi belanja modal kendaraan dinas, mesin, alat-alat berat, atau pembangunan infrastruktur yang memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya. Next, silakan. Nah, Bapak Ibu hadirin, tentu saja SKB 2 Menteri tadi tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada payung hukum yang lebih tinggi yang melatar belakangi SKB tersebut, ya, yang kemudian ditetapkan. Yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Perpu ini lahir karena dilatar belakangi luasnya dampak COVID-19 yang membutuhkan langkah extraordinary dan antisipatif
Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, ini implikasi dari COVID-19 terhadap kebijakan fiskal di pemerintah pusat. Bisa kita lihat di dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur rincian APBN. Pendapatan menurun tajam, belanja malah naik, sehingga defisit melonjak. Defisit melonjak, pembiayaan pun otomatis melonjak, karena harus bisa menutup defisitnya. Nah, dengan adanya perubahan postur APBN ini, tentunya akan membawa implikasi terhadap perubahan postur APBD, terutama karena adanya penurunan anggaran TKDD. Di samping itu juga, penyesuaian APBD diperlukan dari sisi belanja, agar APBD ini menjadi instrumen yang fit, yang cocok untuk 3 sasaran, yang di awal tadi saya sampaikan dalam rangka penanganan dampak COVID. Oke, next saja. Ya. APBN setelah perubahan merealokasi anggaran belanja untuk penanganan COVID ini dengan total anggaran sebesar 405,1 triliun, dengan alokasi untuk penanganan kesehatan sebesar 75 triliun, JPS atau jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun, dan pengamanan ekonomi sebesar 220,1 triliun. Next. Latar belakang berikutnya yaitu dengan terbitnya PMK nomor 35 tahun 2020, di mana terjadi perubahan alokasi transfer ke daerah dan daerah desa yang secara umum mengalami penurunan. Next. Nah, ini anggaran TKDD di APBN 2020 sebelum perubahan. Jumlah TKDD kita lihat semula itu sebesar 856 triliun lebih. Lalu bagaimana setelah perubahan? Silakan slide berikutnya. Nah, setelah perubahan dengan ditetapkannya PMK 35 tadi, itu total TKDD menjadi 762,7 triliun. Jadi secara total TKDD ini mengalami penurunan sebesar 94,2 triliun. Ya, tentunya ini jumlah yang cukup signifikan yang berimplikasi pada penyesuaian APBD 2020. Silakan berikutnya. Nah, ini kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Pemda atau masyarakat. Kenapa TKDD kok malah turun? Padahal Pemda saat ini sedang sangat membutuhkan untuk penanganan COVID-19. Jadi anggaran belanja kementerian lembaga juga turun nih, sebesar 95 triliun. Ya, di samping TKDD-nya sebesar 94 triliun. Ini direalokasi untuk mendukung penanganan COVID-19 secara terpusat dan terkoordinasi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pengadaan alkes seperti APD, insentif tenaga medis, bansos untuk jaring pengaman sosial, subsidi bagi pelanggan listrik, insentif untuk industri kecil dan menengah, dan lain-lain. Anggaran hasil realokasi tersebut juga pada dasarnya akan kembali kepada masyarakat yang ada di seluruh daerah. Ini jawaban resmi yang saya ambil di website Ditjen Perimbangan Keuangan atas pertanyaan yang sering muncul terkait dengan penurunan TKDD 2020 ya di masa COVID ini. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin sekilas saja ini mengenai kebijakan TKDD dalam rangka penanganan COVID sebagaimana diatur dalam PMK 35. Secara gambaran umumnya, yaitu bahwa dari anggaran TKDD setelah penyesuaian, ada anggaran yang diarahkan oleh pusat untuk penanganan COVID dengan jumlah total sekitar 61,2 triliun. Ya, secara lebih terincinya, silakan kita semua bisa baca PMK nomor 35 tahun 2020. Karena fokus pembahasan kita tidak di sini, Bapak Ibu, kita langsung saja ya ke slide berikutnya. Nah, baik, berikutnya kita balik lagi ke pembahasan utama, yaitu terkait dengan penyusunan APBD 2020. Langkah penyusunan APBD 2020, sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, yaitu ada 6 langkah pada dasarnya. Langkah pertama yaitu penyesuaian pendapatan daerah
Langkah kedua, melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Langkah ketiga, menghitung selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja setelah penyesuaian. Kemudian langkah keempat, realokasi selisih lebih tersebut. Dan langkah kelima, menyusun postur APBD setelah perubahan. Dan langkah yang terakhir, menyampaikan laporan penyusunan APBD 2020 ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Baik, silakan kita lanjutkan. Nah, kemudian organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu antara lain PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan OPD lain yang terkait. Anggaran belanja pada OPD-OPD ini saya kira meningkat karena mereka terkait langsung dengan penanganan COVID-19, terutama sekali di PPKD. Karena anggaran belanjanya PPKD itu mencakup antara lain anggaran belanja tidak terduga, belanja bantuan sosial, dan hibah yang sangat diperlukan untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi PPKD ini memegang peranan sentral dalam penyesuaian APBD. PPKD ini yang melit perubahan APBD. Kalau di pusat, PPKD ini ya seperti Menteri Keuangan. Jadi PPKD ini boleh dikatakan Menteri Keuangannya Pemda. Demikian Bapak Ibu. Silakan ke slide berikutnya. Next. Nah, jadi dalam rangka melakukan rasionalisasi pendapatan, itu semua komponen pendapatan cenderung menurun, terutama pendapatan TKDD dan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Anggaran pendapatan transfer dianggarkan di PPKD, sedangkan PAD dianggarkan di SKPD. Next. Sementara pada rasionalisasi belanja, ada anggaran belanja yang harus diturunkan, dan di sisi lain juga ada anggaran belanja yang bertambah. Anggaran belanja yang akan mengalami penurunan, yaitu anggaran belanja di SKPD terutama, berupa belanja pegawai, dan terutama belanja barang jasa dan belanja modal, yang menurut SKB tadi harus diturunkan hingga 50%-nya. Sementara anggaran belanja di PPKD berupa belanja tidak terduga, bansos, dan mungkin juga hibah, ini akan naik semua. Silakan berikutnya. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke Permendagri 13/2006, anggaran belanja di PPKD ini disebutnya kelompok belanja tidak langsung atau yang tidak langsung terkait dengan program kegiatan. Yang terdiri misalnya dari belanja tidak terduga, belanja bansos, belanja hibah, belanja subsidi. Ini antara lain. Sedangkan anggaran belanja di SKPD ini terdiri dari belanja tidak langsung, yaitu seperti belanja gaji dan tunjangan, dan belanja langsung yang terkait dengan program dan kegiatan. Jenis belanjanya ada 3, yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Nah, ini format untuk penyesuaian APBD 2020. Sesuai langkah-langkah yang telah saya sampaikan sebelumnya, di kolom C, anggaran sebelum penyesuaian yang mengacu kepada APBD induk sebelum penyesuaian. Di kolom D, anggaran setelah penyesuaian. Dan di kolom E, menghitung persentase selisih antara anggaran setelah perubahan dengan anggaran sebelum perubahan. Belanja barang jasa dan belanja modal harus diturunkan masing-masing minimal 50%. Dan kemudian menghitung selisih antara pendapatan setelah penyesuaian dengan anggaran belanja setelah penyesuaian. Selisihnya harus surplus. Kemudian surplusnya ini yang akan direalokasi untuk penanganan COVID-19 ini. Kalau selisihnya masih defisit bagaimana? Maka harus menambah dari unsur pembiayaan. Next. Silakan berikutnya. Tahap berikutnya yaitu merealokasi selisih lebih
ke 3 sasaran penanganan COVID, yaitu penanganan kesehatan, JPS, dan penanganan dampak ekonomi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Mungkin ada yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja bansos, dan belanja lainnya. Belanja lainnya di sini terutama adalah belanja tidak terduga dan bisa juga termasuk belanja hibah. Oke, berikutnya. Langkah berikutnya disusunlah postur APBD setelah penyesuaian seperti ini. Dan langkah terakhir, Pemda wajib menyampaikan laporan perubahan APBD 2020 ini ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Kalau tidak menyampaikan, ya tentu saja dianggap tidak melakukan penyesuaian APBD dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan SKB. Berikutnya. Silakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita lihat statistiknya hasil penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan COVID-19 itu seperti apa. Berdasarkan laporan penyesuaian APBD 2020 yang disampaikan oleh Pemda-Pemda yang masuk sampai dengan tanggal 16 April, datanya ini saya ambil dari data yang diekspos di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Ini menunjukkan hasil penyesuaian APBD yang dialokasikan untuk penanganan COVID secara agregat berjumlah 56,57 triliun. Ini belum semua Pemda melaporkannya, karena ini datanya masih bergerak per 16 April. Nah, dari jumlah tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebanyak 42,6%, untuk jaring pengaman sosial sebanyak 44,8%, dan penanganan dampak ekonomi sebesar 12,6%. Jadi sepertinya kalau untuk penanganan dampak ekonomi ini masih relatif kecil. Yang paling besar itu JPS, 2,94 triliun, ini menurut APBD sebelum perubahan, menjadi 24,74 triliun, atau naik menjadi 842%. Ini luar biasa. Oke, silakan berikutnya. Halo, Pak Budi. Tes, Pak Budi. Sementara anggaran belanja bansos dari 12,65 triliun, ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin, cukup banyak Pemda yang sudah melaporkan ini kriteria sebagaimana diatur di dalam SKB. Nah, ini saya coba melakukan analisis sederhana saja, misalnya dengan membandingkan antara anggaran belanja tidak terduga dan belanja bansos setelah penyesuaian APBD dengan data per 16 April dengan alokasi belanja untuk penanganan COVID tersebut. Dengan asumsi jika hanya menggunakan duga menjadi 24,74 triliun, belanja bansos menjadi 37,99 triliun, jumlah 22,73 triliun, jumlah 56,57 triliun. Berarti di sini ada sisa ya yang masih available sebesar 6,16 triliun. Nah, silakan berikutnya. Analisis berikutnya kita bandingkan alokasi belanja tidak terduga ke 3 sasaran penanganan COVID dengan anggaran belanja tidak terduga yang tersedia. Ya. Jadi untuk penanganan kesehatan dialokasikan sebesar 11,46 triliun, untuk ekonomi 4,09 triliun, dan untuk JPS 7,63 triliun. Jumlah yang dialokasikan sebesar 23,18 triliun. Sementara tadi disampaikan anggaran belanja tidak terduga yang tersedia itu 24,74 triliun. Jadi masih ada sisa sebetulnya yang available sebesar 1,56 triliun.
Nah, berikutnya silakan lagi. Slide berikutnya. Nah, ini saya bandingkan alokasi bansos atau hibah untuk 3 sasaran penanganan COVID dengan anggaran belanja bansos yang tersedia. Di sini untuk penanganan kesehatan dialokasikan 2,94 triliun, untuk ekonomi 1,42 triliun, dan untuk JPS 13 untuk penanganan COVID sebesar 17,56 triliun. Sementara anggaran bansos yang tersedia itu ada 37,99 triliun. Jadi pertanyaannya, sisa yang 20,4 triliun itu mau diapakan gitu ya? Seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Nah, kemudian ini total alokasi anggaran belanja untuk penanganan COVID pada daerah zona merah berdasarkan data per 16 April. Untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbesar, saya kira ini wajar sekali ya, bisa dipahami. Kemudian disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Jadi umumnya ini yang di Pulau Jawa ini ya, yang zona merah ini. Kemudian untuk kabupaten kota yang paling besar menganggarkan itu adalah Pemkot Makassar. Kemudian disusul oleh kabupaten dan kota Bogor, Tangerang, Batam, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini 5 provinsi dan kabupaten kota yang terbesar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan COVID, ya, terlepas apakah zona merah atau bukan. Ya. Di Pemda Provinsi, yaitu Pemda DKI Jakarta, ini yang terbesar, menganggarkan 10,6 triliun. Kemudian Jawa Barat menganggarkan 8 triliun. Lalu disusul Jawa Timur menganggarkan 2,3 triliun, Jawa Tengah 2,1 triliun, Aceh 1,7 triliun. Sementara untuk Pemda Kabupaten Kota, di urutan pertama adalah Pemkot Makassar menganggarkan sebesar 749 miliar, Jember 479 miliar, Kota Bogor 384 miliar, Bengkalis 365 miliar, dan Kota Tangerang 349, sekian miliar. Silakan lanjut. Sementara untuk 5 Pemda, baik provinsi dan kabupaten kota yang terkecil mengalokasikan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID, bisa kita lihat di sini. Provinsi Jambi, Sulawesi Barat, Bengkulu, NTB, dan Maluku Utara. Sementara untuk kabupaten kota, di sini ada Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sorong. Baik, kita lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lihat ya evaluasinya berdasarkan update data per 2 Juni. Ya, jadi data seminggu yang lalu yang saya ambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Grafik ini menunjukkan data pergerakan jumlah Pemda yang sudah menyampaikan laporan, belum menyampaikan laporan, dan yang sudah menyampaikan tapi belum memenuhi ketentuan. Posisi per 23 April, sebanyak 380 Pemda akan kena sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 35% dari jumlah DAU yang disalurkan per bulannya. Jadi sangat banyak sekali Pemda yang belum bisa memenuhi ketentuan pada posisi 23 April, yaitu sebanyak 380 Pemda. Akan tetapi, jika Pemda tersebut telah menyampaikan laporan perubahan APBD dan telah sesuai ketentuan, maka penundaan DAU-nya akan dicabut tentunya. Kemudian perkembangan berikutnya, hingga posisi per 28 Mei, itu tinggal 53 Pemda yang masih mengalami penundaan DAU sebesar 35%. Nah, ini juga dikarenakan adanya relaksasi ketentuan terkait dengan rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal yang sebelumnya harus dikurangi minimal 50% menjadi 35%. Nah, ini dengan memperhatikan perkembangan kondisi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya silakan.
Nah, kemudian ini statistik hasil penyesuaian pendapatan daerah. Jadi kita lihat di sini, semua anggaran pendapatan itu menurun. Nah, seperti saya sampaikan di awal. Yang paling terdampak adalah pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan sebesar 28,73%. Di posisi kedua, pendapatan transfer ke daerah dan dana desa yang mengalami penurunan sebesar 10,99%. Silakan lanjutkan. Kemudian statistik hasil penyesuaian belanja daerah, belanja barang jasa dan belanja modal, tentunya ini yang paling terkoreksi cukup tajam, ya. Masing-masing berkurang sebesar 34% dan 45%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemda telah melakukan refocusing untuk pendanaan penanganan COVID-19. Oke, lanjut saja. Silakan lanjut. Nah, hasil penyesuaian APBD melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID berdasarkan data yang masuk sampai dengan 2 Juni itu secara agregat menunjukkan jumlah anggaran sebesar 67,8 triliun. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan bila kita bandingkan sebelumnya. Dari jumlah tersebut secara 42,67 triliun, sebesar 42,67%, untuk jaring pengaman sosial sebesar 32%, dan untuk penanganan. Jadi yang paling besar adalah alokasi untuk dampak ekonomi di urutan yang ketiga. Demikian hasil evaluasi dari hasil penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan dampak COVID di daerah. Next, slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir, Bapak Ibu sekalian. Apa isu berikutnya yang harus diantisipasi dan diperhitungkan oleh Pemda, khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD 2021? Saya coba mengidentifikasi sejumlah isu yang setidaknya menyangkut hal berikut. Bagaimanakah forecasting pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2021 di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi? Berapakah proporsi dari alokasi belanja APBD yang memadai untuk penanganan dampak COVID pada tahun anggaran 2021? Lalu belanja apa saja yang masih harus dirasionalisasi, ya, untuk penanganan COVID-19 pada tahun anggaran 2021. Lalu prioritas manakah yang paling dirasakan oleh masing-masing Pemda pada tahun anggaran 2021? Apakah masih harus fokus pada kesehatan, JPS, atau pemulihan ekonomi? Dan bagaimana juga dukungan pusat ke daerah melalui TKDD maupun pembiayaan pada tahun anggaran 2021. Ya, next. Baik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan 2 buah pantun. Burung dara mematuk ulat, bunga Kamboja mekar merona. Anggaran negara untuk rakyat, mari kita kelola dengan bijaksana. Jika Kang Mas ke Pekalongan, jangan lupa membeli batik halusnya. Sungguh rugi dana perimbangan jika tak maksimal penggunaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bagaimana suatu Pemda itu melakukan upaya penyesuaian APBD-nya. Nah, tadi Pak Budi terakhir ditutup pantun Pak ya, saya balas pantun Pak. Tahu isi dalamnya terasi, ditata dalam piring mengkilat. Pak Budi telah beraksi, materi studinya memang mantap gitu Pak. Baik Pak Budi dan Bapak-Bapak semuanya, termasuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa, ini saya tadi cek di
Zoom chat-nya itu sudah ada sekitar 5 pertanyaan gitu ya yang disampaikan oleh teman-teman peserta Zoom. Nanti akan saya pilih, saya bacakan untuk dijawab oleh Pak Budi selaku narasumber. Baik. Nah, baik Pak, nanti di sela-sela pembahasan atau menjawab pertanyaan dari peserta, mungkin akan saya sampaikan kata kunci untuk klaim sertifikatnya gitu. Jadi mungkin di antara diskusi kita nanti gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama itu datang dari Mas Hafiz. Hafiz Syah Alam. Beliau adalah mahasiswa PKN STAN, Pak. Ini pertanyaan yang muncul beberapa itu berasal dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaan beliau, kita tahu bahwa TKDD meningkat pada masa pandemi. Juga kita ketahui dengan banyaknya dana tersebut, KKN juga akan semakin tinggi. KKN juga akan semakin tinggi. Apalagi terdapat banyak sekali pembagian responsibel terhadap daerah. Bagaimana cara pemerintah pusat mengatasi atau mengawasi hal tersebut? Apakah semua tersalurkan kepada orang yang tepat? Terima kasih Pak Budi. Itu Pak pertanyaan dari M. Hafiz. Langsung mungkin ya, Mas ya. Saya jawab langsung ya, satu persatu ya. Ya Bapak. Silakan. Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Hafiz ya. Pertama mungkin yang perlu saya luruskan dulu bahwa jumlah TKDD itu mengalami penurunan ya di masa COVID ini. Kenapa? Karena tadi disampaikan pendapatan negara ini mengalami penurunan yang tajam juga, sehingga berimplikasi pada besarnya TKDD ke daerah yang menurun sebesar 94,2 triliun. Ya, namun demikian penurunan ini kan dikompensasikan oleh pusat untuk penanganan belanja penanganan COVID ya secara terkoordinasi di pusat. Lalu bagaimana cara untuk memastikan bahwa penyaluran dana dari pusat ke daerah melalui TKDD untuk penanganan COVID ini bisa digunakan secara efektif dan akuntabel? Ya ini memang pertama kan sudah ada guidance yang jelas ya dari 3 peraturan yang telah tadi saya sampaikan. Dan di instruksi Mendagri nomor 1 2020 itu sudah ada guidance ya. Itu bagaimana caranya menggunakan belanja tidak terduga untuk pengeluaran apa saja. Udah ada guidance di sana. Ya kan, kemudian tentu diminta juga peranan aktif dari APIP ya, APIP di daerah, baik inspektorat ya, kemudian juga pengawasan dari DPRD dan tentunya juga dari pengawasan masyarakat setempat. Dan juga pemerintah pusat juga tentunya ikut mengawasi dan memonitor. Jadi itu langkah-langkah pemerintah ya untuk memastikan bahwa penggunaan dana ini dalam rangka penanganan COVID bisa digunakan secara efektif, terarah, dan akuntabel. Demikian Mas Dani. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Saya kira cukup menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz tadi. Nah selanjutnya kita selingi nih Pak pertanyaan dari teman-teman dari non PKN STAN Pak ya. Ini ya, dari BPKAD Provinsi Riau. Ya. Beliau Pak Anto, pertanyaannya, mohon diberikan petunjuk terkait dengan hal pertanggungjawaban dan pelaporan dana BTT terkait penanggulangan dampak COVID. Karena apa yang diatur di dalam Permendagri 20 tahun 2020 masih bersifat umum, belum pada tingkat aplikatif. Apakah pertanggungjawaban dan pelaporan BTT COVID sama dengan BTT pada umumnya, yaitu OBD menyampaikan bukti-bukti transaksi yang sah. Selanjutnya, PPKD yang melaporkan dalam SPC fungsional bendara pengeluaran PPKD dan LKPD. Baik, terima kasih pertanyaan dari BPKD Riau. Ya, jadi memang di Permendagri 20 2020 itu sudah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT ya. Namun ada beberapa hal yang sepertinya belum begitu spesifik ya. Misalnya
terkait dengan pencairan dana BTT itu oleh SKPD ke PPKD itu disebutkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, mungkin pertanyaannya dari teman-teman Pemda, ini peraturan perundangan yang mana, kan begitu ya. Nah, saran saya sih mungkin untuk memperjelas supaya ini juga memberikan rasa nyaman kepada SKPD yang menggunakan, ya, maka perlu paling tidak diatur mungkin di surat edaran kepala daerah yang mengenai tata cara yang lebih teknis lagi terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban dari belanja tidak terduga tersebut. Ya, memang di sini ada ada simplifikasi atau relaksasi aturannya, di mana ketika belanja tidak terduga itu akan digunakan, SKPD diharap harus mengajukan rencana kebutuhan, ya, tanpa harus merubah dokumen pelaksanaan anggarannya si SKPD tersebut, seperti itu. Ya kan, ini mungkin karena kan dibutuhkan langkah-langkah cepat. Jadi mengajukan RKB, setelah disetujui RKB-nya, kemudian si SKPD ini mengajukan pencairan dana melalui mekanisme yang tadi dikatakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kalau dalam bayangan saya, kalau dikembalikan ke aturan yang standar, maka SKPD itu mengajukan SPP, surat permintaan membayar, ke kepala SKPD, kemudian kepala SKPD akan menerbitkan SPM ditujukan kepada BUD. Nah, nanti kalau udah disetujui akan diterbitkan SP2D oleh BUD, ya, bisa LS, bisa juga mungkin untuk melalui mekanisme UPGU. Saya kira mengenai hal itu mungkin perlu dipertegas lagi nih di tataran Pemdanya masing-masing. Ya, dan pertanyaan lagi ini, dasar bendahara mengajukan SPP itu apa gitu kan? Karena anggaran belanja tidak terduga itu kan anggarannya ada di PPKD gitu ya, bukan di SKPD. Nah, sedangkan yang menggunakannya memang SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan COVID ini. Tadi saya sampaikan, bisa Dinas Kesehatan, bisa juga RSUD, bisa juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, bisa juga Dinas Sosial gitu. Ya, ini SKPD yang terkait dengan penanganan COVID yang mungkin mereka ini sebagai dalam tataran operasional ini yang menggunakan belanja tidak terduga, dan jumlahnya saya kira cukup besar gitu ya. Kemudian kalau dari sisi pembukuan jelas ini harus dibukukan, ya, tapi secara terpisah dari pembukuan yang digunakan untuk pengadministrasian dari anggaran si SKPD itu sendiri. Jadi ada pembukuan tersendiri, ya, yang berupa BKU, buku kas pembantu dan sebagainya. Lalu tentu saja secara periodik bulanan dilaporkan gitu ya ke BUD, ya kan. Nah, ini dilampiri dengan bukti transaksi yang sah dan lengkap, ini sebagai pertanggungjawaban. Saya melihatnya sih kalau dikatakan bahwa penyampaian SPJ ke BUD dilampiri dengan bukti sah dan lengkap, ya kan. Ini menunjukkan bahwa kan pengguna anggarannya itu memang PPKD, sementara penggunanya adalah SKPD. Jadi di sini saya melihat ada dua pihak yang memang harus mempertanggungjawabkan penggunaan BTT tadi. Pertama, pihak PPKD selaku pengguna anggarannya, pengguna anggaran dalam arti pemilik anggaran gitu ya. Dan yang kedua tentu kepala SKPD-nya selaku SKPD yang diberi kuasa untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga tersebut. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Dani. Baik Pak, terima kasih Pak Budi. Itu tadi penjelasan Pak Budi untuk teman kita dari BPKAD Riau, Pak Anto. Selanjutnya kita baca pertanyaan dari Erik Sula, mahasiswa PKN STAN. Pada pemaparan Pak Budi tentang alokasi APBD, mengapa alokasi pada sektor perekonomian relatif kecil, hanya sekitar 12,6% dibandingkan dengan CPS dan kesehatan yang berkisar 40%-an. Lalu apa saja contoh kegiatan yang dilakukan untuk alokasi anggaran sebesar 12,6% tersebut? Demikian, mohon maaf bila ada salah kata Erik. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi 3 sasaran dalam penanganan COVID ini tentunya harus skala prioritas, ya.
mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diberikan perhatian lebih. Nah, ini berimplikasi pada alokasi anggarannya. Tentu saja karena ini adalah periode pertama ya negara kita terdampak COVID. Ini yang urgen untuk segera ditangani ini adalah keselamatan jiwa masyarakat. Sehingga wajar kalau kemudian alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan itu kita lihat mendapatkan prioritas yang pertama. Ini yang tertinggi. Ini menyangkut masalah nyawa soalnya. Ya, saya kira semua sepakat ya. Masalah kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat ini harus menjadi prioritas utama. Dan karena dampaknya sangat luas ya, nasional gitu. Maka bisa dipahami kalau kemudian alokasi anggaran untuk kesehatan sangat besar. Nah, kemudian untuk penanganan atau pengamanan dari daya beli masyarakat dan perekonomian, ini kan efek turunannya, multiplier efeknya, ya, karena kesehatan masyarakat itu terganggu, kemudian pemerintah ambil kebijakan PSBB dan seterusnya, sehingga ini berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun, ya. Dan juga penurunan daya beli masyarakat gitu ya, karena masyarakat juga tentu ada yang bekerja di sektor informal ya, yang bukan mendapat gaji setiap bulan. Mereka kalau nggak keluar kerja ya nggak dapat uang, ya kan seperti itu. Nah, itu yang bansosnya nomor 2 ini untuk JPS. Nah, yang ketiga adalah perekonomian. Perekonomian ini memang untuk periode awal dampak COVID-19 ini ya mendapatkan prioritas yang ketiga, sehingga alokasi anggarannya itu dibanding yang lain ini paling kecil nih ya. Lalu kira-kira untuk apa aja nih alokasi anggaran belanja untuk penanganan perekonomian ini? Nah, ini bisa digunakan misalnya untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM gitu ya, pada UMKM untuk memberikan bantuan pembiayaan modal misalnya dengan bunga yang rendah, atau bisa juga bunga dari bank disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya bagi mereka misalnya yang mengalami PHK ya, supaya mereka bisa bekerja lagi gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Oh ya, mungkin dari sisi kebijakan pendapatan juga ya, dari sisi kebijakan pendapatan pemerintah bisa memberikan stimulus fiskal, misalnya dengan merelaksasi aturan-aturan yang terkait perpajakan, retribusi di daerah gitu ya, seperti itu. Bisa dengan mengurangi tarifnya mungkinnya, tapi itu harus merubah perda tentunya. Kemudian juga bisa dengan memberikan penundaan pembayaran ya di tahun berikutnya. Ya, mungkin ini antara lain saja contoh dari penggunaan anggaran untuk pengamanan perekonomian nasional. Demikian Mas Dani. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari rekan kita dari KPPN Lahat, Pak. Oh. Ibu Evi Eriska, KPPN Lahat. Beliau menanyakan, untuk penyaluran dana desa, khususnya dalam percepatan penyaluran BLT, sebagai jaringan pengamanan sosial, persyaratan penyaluran dihapuskan dan hanya ada surat pengantar dari Pemda. Apabila memang hal ini persyaratan penyaluran memang tidak diperlukan, apakah dalam hal ini persyaratan penyaluran memang tidak diperlukan? Untuk menjamin keamanan penyaluran ini, sebaiknya apa perlu diatur oleh pemerintah untuk menjamin keamanan penyaluran ini? Terima kasih Pak Budi. Dari Ibu Baik, ya, mohon maaf kalau ini sepertinya perlu disampaikan oleh pihak yang lebih berwenang gitu ya, karena menyangkut penyaluran dana jadi agak sensitif ya. Saya mohon maaf untuk pertanyaan ini mungkin belum bisa memberikan jawaban. Mungkin itu Mas Dani. Baik Pak Budi, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari dosen kita di lingkungan PKN STAN. Penanyanya ada 2, Pak Amanuddin Jajadibirja dan Pak Kusmono. Tapi sepertinya pertanyaannya masih terkait, Pak. Ya. Jadi dari Pak Kusmono, mohon izin bertanya, refocusing merupakan mandatory spending.
bagaimana dengan daerah yang masuk kategori hijau, apakah bisa dibelanjakan untuk kebutuhan prioritas sesuai DPA berjalan. Lalu pada kesempatan berikutnya Pak Amanuddin Jadidiwirja menyampaikan adanya COVID-19 berdampak penyesuaian mandatory spending, antara lain menurunnya transfer ke daerah. Mohon tanggapannya. Jadi ini ngelihatnya mandatory spending pada pemerintah pusat dan pada Pemda sepertinya, Pak, isunya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari rekan dosen ya, Pak Kusmono dan Pak Amanuddin. Ya, ini menanyakan mengenai mandatory spending sebagaimana diamanahkan dalam SKB 2 Menteri tadi. Jadi kalau kita baca SKB 2 Menteri tadi, memang tidak ada pengecualian untuk Pemda yang zona hijau begitu ya, tidak ada pengecualian. Ya, jadi semua Pemda ini tidak terkecuali, semua Pemda itu berarti ada 542 Pemda. Ada 542 Pemda, 34 provinsi, dan 500 kabupaten kota. Ini dimonitor dan dievaluasi nih oleh Menteri Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan, khususnya di JPK. Ya, seperti itu. Nah, bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan, ya penyesuaian APBD atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SKB, itu langsung dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU. Bahkan kalau sampai akhir tahun anggaran ini, masih ada Pemda yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD, itu penundaan DAU-nya itu hangus, gitu ya. Jadi tidak bisa disalurkan di tahun berikutnya. Jadi sanksinya cukup keras. Nah, namun demikian, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan relaksasi, ya, yang tadinya misalnya mandatory spending untuk penurunan belanja barang dan belanja modal untuk dialokasikan ke belanja tidak terduga dan belanja lain yang terkait dengan penanganan COVID ini dari 50% sebagaimana diatur di SKB diturunkan ada toleransi minimal menjadi 35%. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada tuh pengecualian. Jadi semua Pemda harus melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan COVID-19. Namun demikian, itu ada satu ada satu informasi juga yang saya peroleh, apabila nanti Pemda itu dirasakan bahwa masalah COVID-19 ini sudah aman, maka ya anggaran belanja tidak terduga yang tadinya mendapat realokasi dari anggaran belanja yang lainnya itu bisa dikembalikan gitu ya, bisa dikembalikan ke anggaran belanja semula gitu. Jadi mungkin ini menjawab ya pertanyaan Pak Kusmono ya. Jadi yang tadinya dari refocusing, realokasi belanja dari belanja barang jasa, belanja modal, belanja tidak terduga. Tapi manakala Pemda merasa ini sudah aman gitu ya, dampak dari COVID ini bisa dikembalikan lagi ya ke anggaran belanja semula. Nah, seperti itu. Jadi yang penting itu dipenuhi dulu nih ya. Instruksi SKB-nya ini dipenuhi dulu, lakukan penyesuaian APBD 2020 ya sesuai SKB ya supaya aman dari sanksi penundaan penyaluran DAU. Nah, kalau memang sudah betul-betul aman ya kan, tentu bisa dikembalikan. Tetapi amannya ini kan nggak bisa hanya dengan melihat-lihat, mengobservasi begitu. Ini harus ada pernyataan resmi juga gitu ya, harus koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana, apakah memang betul daerah ini aman dari dampak COVID. Mungkin itu ya, Mas Dani yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi. Penjelasan Pak Budi tadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Dia Septi Wulansari, Pak. Karena beliau menanyakan tentang bagaimana kalau penyesuaiannya nggak sesuai atau telat, dan juga disampaikan oleh Ibu Tri Handayani. Jadi ada dua pertanyaan yang saya kira bisa langsung terjawab dengan penjelasan Pak Budi. Selanjutnya, kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua peserta webinar, kami sampaikan nanti untuk klaim sertifikatnya itu bisa dilakukan dengan mengisi link survei gitu ya. Nah, kata kuncinya, ini saya sampaikan kata kuncinya, mungkin Bapak Ibu bagi yang membutuhkan e-sertifikat silahkan untuk mencatat APBD untuk Indonesia Maju. Jadi kata kuncinya APBD untuk Indonesia Maju.
Nanti Bapak Ibu lihat di link survei setelah webinar, nanti masukkan kata kunci dan mohon untuk penulisan nama gitu ya, itu sesuai dengan nama Bapak Ibu, nama panjang itu, jadi jangan perlu disingkat-singkat karena namanya akan muncul di e-sertifikat. Selanjutnya Pak Budi, kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Silakan ya. Ya Pak. Kita mencoba beberapa pertanyaan lagi. Ya, ini ada pertanyaan dari Zia Langsam Muda. Beliau menanyakan, bagaimana prosedur pencatatan hibah masuk dan hibah keluar, baik uang maupun barang, dalam rangka penanganan COVID? Apa yang menjadi dokumen sumber bagi kita dalam melakukan pencatatan hibah? Dari pihak ketiga, yang penyerahannya langsung kepada gugus tugas COVID provinsi. Jadi siapa yang harus mencatat, apakah UPD terkait atau PPKD? Sepertinya ini Pak Zia ini dari Pemprov mungkin Pak. Baik, saya konfirmasi dulu ya. Ini tadi suaranya agak tersendat-sendat pada ini. Jadi ini menyangkut penerimaan hibah ya Pak Dani ya? Pak Dani, ini Pak, menyangkut penerimaan hibah ya? Hibah. Ya, penerimaan hibah yang diterima melalui gugus tugas COVID. Nah, itu begitu. Pertanyaannya di mana gitu Pak? Penerimaan hibah dari yang diterima oleh gugus tugas COVID ya. Ya. Nah, ini kalau kita mengacu ke Permendagri 20 tahun 2020 itu belum mengcover ya guidance bagaimana kalau ada kemungkinan transaksi seperti itu ya. Nah, saya pikir bila mana belum anggaran. Jadi harus masuk gitu ya, dicatat ini sebagai penerimaan hibah bagi Pemda, di mana penggunaan Halo Pak Budi, apakah masih tersambung, terkoneksi dengan webinar kita? Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis, jadi Pak Budi terputus koneksinya, ya, karena kami memang. Halo Bapak. Sudah tersambung lagi? Ya, siap. Silakan Bapak. Maaf, sempat terputus. Ya, jadi siapa yang harus mencatat dan melaporkan pendapatan hibah ini adalah PPKD, ya PPKD. Kemudian juga untuk menggunakan pendapatan hibah ini tentunya harus dianggarkan di dalam belanja yang terkait, gitu ya, dalam belanja hibah seperti itu. Dan ini juga belanja hibah juga dianggarkan di PPKD seperti itu. Saya pikir mungkin untuk amannya itu lebih baik dicatat dan dilaporkan. Nah, bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD, maka pendapatan hibah dan penggunaan dana hibah yang dianggarkan di belanja hibah itu nanti dimuat di dalam laporan realisasi APBD. Nah, demikian mungkin jawaban dari saya, Mas Dan. Baik Pak Budi, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi bisa bermanfaat buat kita semua. Ini berhubung sudah jam 11.30 Pak, jadi sudah waktunya harus kita sudahi. Kepada panitia mohon ditayangkan bahan tayang tentang bagaimana melakukan klaim e-sertifikat gitu ya. Oh ya, sebelumnya kami informasikan juga nanti hari Senin 15 Juni itu ada webinar seri ketiga. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua yang berkesempatan kami persilahkan untuk mengikuti acara tersebut.
nanti narasumbernya dari Bapak Direktur Dana Transfer khusus dari DJPK. Untuk pendaftaran silakan register ke bit.ly/pijar7 gitu ya. Demikian untuk webinar kesempatan hari ini. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang akan mengklaim e-sertifikatnya, silakan mengakses pada link yang ada di sini. Nanti juga akan diinformasikan di YouTube-nya PKN STAN. Jadi bit.ly/survei-pijar6pkd. Nah, memasukkan nama dan sebagainya harap perhatikan karena nanti akan dipakai untuk pencetakan e-sertifikat ya. Jadi kata kuncinya tadi saya ulang lagi, APBD untuk Indonesia Maju. Nah, Pak Budi, izinkan saya membaca kesimpulan ya dari acara pada kesempatan kali ini. Jadi sebagai imbas dari pandemi COVID-19 gitu ya, seluruh Pemda memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian APBD. Itu langkahnya dilakukan dengan penyesuaian atau rasionalisasi pendapatan daerahnya gitu ya. Kalau bicara kondisi saat ini berarti penyesuaiannya cenderung menurun gitu ya. Kemudian melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi terutama untuk belanja pegawai, barang, dan belanja modal. Setelah itu nanti hasilnya itu dipakai untuk pembiayaan kegiatan percepatan penanganan COVID. Jadi aktivitas selanjutnya adalah melakukan refocusing dan realokasi belanja. Nah, nanti kegiatan terkait dengan penanganan COVID tersebut bisa berupa belanja kesehatan, penanganan kemudian jaringan sosial gitu dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Nah, nanti materi akan dibagi melalui link yang ditulis oleh panitia di room chat tadi dan juga ada di bawah keterangan atau deskripsi pada YouTube-nya PKN STAN. Nanti Bapak Ibu bisa download di situ. Demikian webinar kita. Kepada Pak Budi selaku narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terima kasih Bapak. Semoga saya selalu. Amin. Ya. Dan kepada seluruh peserta webinar baik yang berada di Zoom room ini maupun yang ada di YouTube-nya PKN STAN, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kemudian apresiasi yang luar biasa. Kami selalu berdoa. Terima kasih juga Pak Tanda sudah mengawal acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang luas-luasnya kepada seluruh pihak. Kita berdoa bersama, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kekuatan dan kemudian untuk selalu mengabdi pada Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya di webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh jurusan manajemen keuangan atau teman-teman di lingkungan PKN STAN. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca pantun nih Pak. Ikan hiu dalam kelambu, ayam serama mematuk jidat. Terus cari ilmu selagi mampu, semoga bermanfaat. Mantap. Saya suka memasak nasi. Padi layu di tengah sawah. Kami menutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kata kuncinya